Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kebudayaan yang beranggotakan Muhammad Rifki Hamdani dan Muhammad Nur Salim akan mempresentasikan hasil kelompok kita. Kebudayaan. Menurut antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan atau kultur. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, atau hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya ini berasal dari pemikiran dan perlakuan manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Nah, di sini berarti budaya itu sedang dikerjakan atau bisa disebut juga ada. Jadi masyarakat itu melakukannya sebagai kebiasaannya. Kesimpulan, hanya dimiliki oleh masyarakat. Ya, jadi biasanya budaya ini dimiliki masyarakat dalam hal luas. Nah, dua, tidak diturunkan secara biologis. Jadi tidak diturunkan secara biologis yang artinya yaitu budaya itu tidak ada pada anggota tubuh. Jadi merupakan suatu kebiasaan atau diwariskan gitu. Jadi merupakan akal hasil dari kebiasaan itu. 3, melalui proses belajar. Nah, jadi kebudayaan ini bertingkat-tingkat ya, dari dasar yang selanjutnya bisa dipelajari dengan pengalaman-pengalaman, jadi bisa dikembang-kembangkan gitu, atau ditambahi, bahkan ada yang dikurangi karena tidak etis pada zaman sekarang. Didapat, didukung dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi budaya ini seperti yang saya katakan, budaya ini diwariskan, diturunkan kepada anggota masyarakat seperti budaya tari atau budaya yang lainnya. Peradaban, civilization. Proses peradaban pada dasarnya semua manusia sebagai makhluk budaya di muka bumi ini memiliki kesamaan dalam hal akal, nurani dan kehendak di dalam dirinya. Hal yang membedakan adalah perwujudan budaya karena lingkungan berbeda menurut keadaan, waktu dan tempat. Nah, contohnya pada keadaan ini. Nah, keadaan ini kan sedang musim corona, jadi semua harus bermasker. Nah, berbeda keadaan sebelum corona, kan jarang yang memakai masker. Nah, perwujudan dari budaya dilaksanakan dengan menekankan akal semata-mata dengan mengabaikan nurani dan yang berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal murni dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Akibatnya timbullah pertanyaan tentang peradaban dan kebudayaan. Pernyataan tentang peradaban dan kebudayaan. Bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu, pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan seni kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks. Nah, jadi peradaban ini semuanya dari sistem teknologi atau ilmu pengetahuan dan seni bangunan ini dianggap maju jika semuanya sudah dikembangkan. Nah, sekarang kan zamannya teknologi itu bersaing. Biasanya bangsa barat itu yang
teknologinya lebih maju. Nah, di sini. Maka masyarakat memiliki kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Nah, semua unsur yang di atas itu jika semua telah dikembangkan secara maksimal, nah itu dan melebihi dari masyarakat yang lain, jadi peradaban itu dianggap beberapa hal berkaitan dengan peradaban, yaitu pertama faktor pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dua, tiap-tiap masyarakat atau bangsa dimanapun selalu berkebudayaan, akan tetapi tidak semuanya telah memiliki peradaban yang tinggi. Yang faktor pertama ialah pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Jika faktor pendidikan ini sangat berpengaruh, apalagi terhadap keturunan selanjutnya atau yang akan mewarisi kebudayaan peradaban tersebut. Nah, seiring dengan tingginya faktor pendidikan, nah itu akan mendukung dengan kemajuannya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, tiap-tiap masyarakat atau bangsa selalu berkebudayaan, akan tetapi tidak semuanya telah memiliki peradaban yang tinggi. Nah, ini faktor di atas itu mempengaruhi peradaban, di mana setiap masyarakat itu berbeda-beda tingkatannya. Ada beberapa masyarakat itu yang masih dianggap tertinggal, nah itu juga ada, yang dianggap maju juga ada. Ya, perbedaan kebudayaan dan peradaban. Menurut Kojaraningrat, peradaban menekankan kepada dua unsur, antara lain unsur akal. Unsur ini lebih banyak diterapkan pada dunia barat, sehingga di kalangan orang barat kemajuan dalam iptek lebih dahulu dibandingkan dengan nurani. Unsur-unsur nurani, perasaan, estetis di dunia timur, unsur ini lebih banyak diterapkan karena lebih mengutamakan hati nurani dibandingkan dengan akal. Nah, ini ada dua, yaitu pertama ialah kemajuan teknologi atau tingkat berpikir, yang kedua ialah hati nurani. Nah, kan barat ini, bangsa barat ini lebih ke kemajuan iptek, jadi teknologinya itu lebih maju, dan masyarakat timur itu lebih ke nurani, jadi lebih ke etika dan lebih sopan lagi. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman dalam buku The World of Man, memberikan 3 wujud kebudayaan, yaitu wujud gagasan bersifat abstrak dan tepatnya ada dalam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa disebut sistem nilai budaya. Nah, jadi ide atau gagasan yang akan dilakukan itu disebut sistem nilai budaya, yaitu pemikirannya. Wujud perilaku aktivitas berpola menurut ide gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Nah, contohnya petani sedang bekerja di sawah, orang sedang menari dengan lemah gemulai, orang sedang berbicara, dan lain-lain. Masing-masing aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan tindakan laku. Nah, ini sudah dijalankan, jadi akal ide itu dijalankan, nah, itu merupakan perwujudan. Selanjutnya, wujud benda hasil budaya artefak bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, menhir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, dan gerabah, dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan seninya atau hasil budaya. Ini salah satu unsur kebudayaan adalah sistem religi, maka wujud budaya sistem religi adalah sebagai berikut: gagasan tentang konsep dewa-dewa roh, perilaku, upacara keagamaan yang dilakukan oleh salah satu bangsa dengan konsep kepercayaan tersebut, misalnya pemujaan terhadap roh nenek moyang dan pada masyarakat Indonesia. Benda hasil budaya dapat ditemukan, contohnya masyarakat prasejarah Indonesia berupa menhir, patung, perwujudan nenek moyang. Nah, ini kan dahulu orang-orang
prasejarah itu kan juga menyembah roh dan peninggalannya masih ada. Sistem nilai budaya, konsep nilai dan budaya dan sistem budaya. Menurut Munandar Sulaiman, ialah segala sesuatu yang menarik bagi manusia sebagai subjek. Segala sesuatu tentang yang baik dan buruk, perasaan apa yang diinginkan ataupun tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh atau tidak boleh. Pengembangan sistem nilai budaya menurut Kluckhohn dalam Kojaningrat, ada 5 masalah pokok dalam kehidupan manusia, antara lain hidup manusia, karya manusia, kedudukan manusia dalam ruang waktu, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, ini ada tabelnya. Hakikat hidup itu buruk, hidup itu baik. Tetapi hidup itu memang buruk. Tetapi manusia wajib berusaha supaya hidup menjadi lebih baik. Hakikat karya itu nafkah hidup, karya itu kedudukan kehormatan, karya itu untuk menambah karya. Itu untuk menjadikan hidup lebih baik. Persepsi manusia tentang waktu. Manusia yang terorientasi ke masa kini, orientasi ke masa lalu, orientasi ke masa depan. Pandangan manusia terhadap alam. Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat. Manusia menjaga keselarasan alam. Manusia berusaha menguasai alam. Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Orientasi kolateral, rasa ketergantungan kepada sesama, berjiwa gotong royong. Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh, atasan dan perangkat. Individualisme, menilai tinggi usaha dan kekuasaan sendiri. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mohon di komen. Akhirul taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.